فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويقول عز وجل: والمتحابين فيها صرفت عنهم العذاب. ويقول أيضا: إنكم في زمان. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا: إنكم في زمان من عمل منكم من ترك منكم أشر ما أمر بالهلاك وسيأتي على الناس الزمان من عمل منهم أشر ما أمر به لا نجا atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama, hadirin jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi kita bersyukur pada Allah pada pagi hari ini. Allah mudahkan kita untuk memulai lembaran kehidupan kita dengan mengerjakan salat subuh berjamaah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah sabdakan, "Man shalla isya fi jama'atin fa ka'annama qama nisfal lail." Barang siapa yang salat isya berjamaah, dia mendapatkan pahala seakan-akan salat separuh malam. Wa man shalla isya wal fajr fi jama'atin fa ka'annama qama al-laila kullahu. Dan barang siapa yang salat isya dan subuh berjamaah, dia mendapatkan pahala seakan-akan dia salat malam penuh. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita usahakan untuk senantiasa memulai kehidupan kita dengan salat tahajud di malam hari, kemudian kita salat subuh. Kalau belum mampu untuk tahajud, tapi kita usahakan tetap minimal kita jaga salat isya dan salat subuh berjamaah. Hadirin yang dimuliakan Subhanahu wa taala, bahkan juga dalam hadis yang lain Nabi sabdakan, "Man shalla fajr fi jama'atin wa jalasa fi musalla shalla fi." Barang siapa yang salat subuh berjamaah dan tetap dia berada di musalla tempat dia salat. Jadi habis salat subuh kita jangan balikan dulu, jangan pulang dulu. Tetap berada di masjid tadi. Yazkurullah ta'ala, berzikir, mengingat Allah. Apakah dengan baca Al-Quran, bertasbih, termasuk kita mendengarkan ceramah, ini adalah juga termasuk zikir. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, khutbah Jumat itu adalah zikir. Idza nudiya lis-shalati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Apabila dipanggil untuk mengerjakan salat Jumat, fas'au ila dzikrillah, cepat-cepat kalian datang untuk mengingat Allah. Maksudnya dalam tafsir dikatakan illa khutbatil Jum'ah. Jadi mendengarkan khutbah Jumat itu adalah berzikir. Berzikir bukan sekedar mengucapkan subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah, itu jelas, itu zikir. Baca Al-Quran juga zikir, mendengarkan ceramah juga adalah berzikir. Bahkan hadirin, di saat khutbah Jumat, di saat khatib berkhutbah, khutbah Jumat itu diwajibkan kita mendengarkan khutbah. Kalau kita mendengar khutbah sambil mengetek tasbih, kita dalam bahasa Banjar nih, khatib berkhutbah kita mengucapkan tasbih, subhanallah, langsung mengetek tasbih. Maka saat khatib berkhutbah, yang harus berzikir itu telinga kita, Pak. Tangan kita jangan ngetek tasbih. Karena ujar Nabi SAW, "Man maswal hasa faqad lagha." Barang siapa memegang batu-batuan waktu khatib berkhutbah, itu Jumatnya lagha, sia-sia. Apa yang dikatakan dengan menyentuh batu-batuan tadi, kata ahli hadis, al-muhaditsin, yaitu para sahabat Nabi, sebagian mereka memiliki biji-biji batu atau korma. Seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu punya kaleng isinya batu ataupun biji korma. Berzikir kadang-kadang sampai 1.000, 10.000 dan sebagainya. Maka waktu itu mereka banyak yang tidak memiliki tasbih yang diikat, apalagi sampai tasbih mahal. Kayak kita di Banjar tasbih pukah namanya. Harganya 2-3 jutaan sekarang begitu kan. Maka mereka sederhana saja, ambil batu-batuan, dihitung sekitar 1.000, 2.000 dan sebagainya. Nanti waktu berzikir digunakan itu batu tadi. Nah, ujar Nabi SAW, barang siapa yang memegang batu-batuan tadi, bukan berarti main-main batu di masjid, bukan. Sahabat Nabi orang dewasa, masa main-main batu waktu khatib berkhutbah. Maksudnya ujar Nabi, man masal hasa, barang siapa menyentuh batu waktu dia berkhutbah. Khatib berkhutbah dia zikir, subhanallah, 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 bertasbih tadi. Maka itu Jumatnya adalah sia-sia.
Karena waktu itu kita diwajibkan untuk mendengar khutbah Jumat. Tasbihnya pegang, tahan dulu. Nanti setelah itu silakan. Baik, hadirin Allah. Maka ujian Nabi SAW tadi, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian dia nggak tergesa pulang, tetap berada di masjid tempat dia sholat, mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, baik tadi baca Al-Quran, bertasbih, berselawat, istighfar, dan juga mendengarkan ceramah, termasuk hatta tatlu'a syamsul hasna, sampai nanti terbit matahari yang putih. Khususnya matahari terbit sudah berada di atas permukaan laut. Jadi kalau bapak-bapaknya tinggal di pantai ini, perhatikan itu matahari. Maka ketika matahari pas di atas permukaan laut, berarti batas untuk diharamkannya sholat sudah berakhir. Dan itu adalah awal daripada sholat duha. Awal daripada sholat duha. Imam Abu Hanifah menjelaskan itu adalah waktu isyraq. Kemudian summa shalla rakaat arba. Kemudian dia sholat 2 atau 4 rakaat. Baik kita niatkan sholat isyraq ataupun sholat duha. Imam Nawawi menjelaskan itu boleh kita niatkan untuk awal sholat duha. Walaupun sholat duha yang abdul adalah ketika matahari sudah tinggi sepeninggi penggala, lebih kurang jam 9 atau jam 10. Tapi awalnya adalah waktu isyraq tadi, yaitu matahari sudah berada di atas permukaan laut. Kemudian dia sholat 2 atau 4 rakaat. Apakah saya katakan dia sholat isyraq atau sholat duha? Kutiba lahu ajrul haji wal umrah tamatain. Maka akan diberikan kepada dia pahala haji dan umrah sempurna dan sempurna. Jadi bersabarnya kita habis sholat subuh nggak pulang ke rumah nih, tetap berada di masjid sampai waktu isyraq. Kemudian kita sholat 2 atau 4 rakaat. Waktunya lebih kurang 80 sampai 90 menit. Jadi kalau azan subuh jam setengah 5, berarti jam 6 kita sudah bisa mulai. Kalau sekarang sini azan subuh jam 4.35, berarti jam 6 lewat 5 menit. Itu sudah dibolehkan kita sholat isyraq tadi. Maka mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna dan sempurna, kata Nabi kita Muhammad SAW. Bukan berarti kita enggak haji lagi, enggak umrah, kita tetap haji dan umrah tetap. Tapi nilai kita bersabar di majelis tersebut ada demikian. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala Rabb kita nih, yang menciptakan kita. Dan Allah ingin bagaimana kita ini hidup di dunia ini dalam keadaan berbahagia, Pak. Dalam keadaan selesa, tenang. Tapi kebahagiaan yang Allah jelaskan dalam Al-Quran dan juga Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan dalam sekian banyak hadis, berbeda dengan kebahagiaan yang kita bayangkan. Kebanyakan manusia ini salah paham, terjadi misunderstanding, Pak. Kesalahpahaman dalam kehidupan manusia. Misunderstanding yang ada pada manusia itu di mana? Kesalahpahamannya di mana? Allah jelaskan dalam Al-Quran, dan ini sejak dahulu sampai sekarang berlanjut. Wallahu alam sampai akan datang. Kesalahpahaman itu manusia Allah katakan dalam Al-Quran. Fa'ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqul rabbi akraman. Adapun tabiat ini manusia, apabila diuji oleh Rabbnya, hidup penuh dengan ujian, Pak. Tapi ujian tadi dua, dengan kebaikan ataupun dengan kesusahan. Wa nabluukum bisyarril khairi fitnatan. Kami akan uji kalian selama hidup ini bisyarri, dengan kesulitan, kesusahan, wal khairi, dengan kebaikan. Sehat itu ujian, sakit juga adalah ujian. Kekayaan itu ujian, kemiskinan juga adalah ujian. Nah, Allah katakan dalam Al-Quran, adapun itu tabiat manusia, apabila diuji oleh Rabbnya, diuji oleh Allah, ujiannya berupa apa? Fa akramahu wa na'amahu. Ujiannya diberikan akramah, diberikan kedudukan, jabatan, berhasil dalam pilpres, menjadi presiden. Sebentar lagi kan pelantikan lagi nih presiden kita. Atau dia berhasil menjadi gubernur, menjadi kapolri, kapolda dan sebagainya, panglima, atau manajer di sebuah perusahaan. Yang jelas ketika manusia diberikan kedudukan oleh Allah, wa na'amahu, dan diberikan kenikmatan. Karena seiring dengan kedudukan pasti ada fasilitas yang Allah yang diberikan. Dia jadi presiden, maka tinggalnya bukan lagi di rumah, di istana presiden sekarang. Begitulah gubernur, ada rumah. Begitu pula hadirin fasilitas seorang presiden berbeda dengan gubernur, berbeda dengan bupati dan sebagainya. Yang jelas ketika ada jabatan, ada nanti
kenikmatan yang lebih daripada yang lainnya. Nah, ketika manusia mendapatkan dua ini, mendapatkan kedudukan dan mendapatkan harta, manusia punya kesimpulan, Rabbi akraman. Aku sekarang mendapatkan kemuliaan. Tuhanku telah memuliakan aku. Jadi kemuliaan, kebahagiaan dalam pandangan manusia, kalau hidup ini kita punya kedudukan dan punya harta. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqul rabbi ahanan. Tapi kalau itu manusia diuji oleh Allah, ujiannya berupa apa? Jabatan tidak ada. Kemudian wa qadara alaihi rizqahu, rezekinya pun disempitkan oleh Allah. Kemiskinan datang. Lantas manusia punya kesimpulan Rabbi ahanan. Robku sekarang telah menghinakan aku. Jadi dalam pandangan manusia pas sepanjang zaman, kemuliaan didapatkan dengan kedudukan dan kebendaan tadi. Kehinaan kalau tidak mendapatkan apa-apa. Maka atas kesalahpahaman itu manusia tadi, misunderstanding saya katakan, Allah katakan apa? Kalla. Kalla ini kata-kata penolakan yang tegas. Istilah saya itu kasar, tapi Allah nggak ngomong kasar, nggak bicara kasar. Maksudnya tegas. Kalla, wahai manusia, salah. Sama sekali tidak benar. Apa yang kau katakan tadi itu tidak benar. Kalla, sama sekali tidak benar. Dalam ayat yang lain, Allah jelaskan, wailun likulli humazatin lumazah. Celaka, di dunia celaka, di akhirat mendapatkan neraka wail, panas. Bagi siapa kecelakaan di dunia dan neraka wail di akhirat? Likulli humazatin lumazah. Bagi orang yang suka mengolok-olok, mencibir, tidak mengerti makna kehidupan yang sebenarnya. Dikira hidup itu adalah bermain-main, bersenda gurau. Sehingga kalau ada dai atau nabi datang, dia hinakan, dia ejek. Nggak suka mendengarkan pepadah-pepadah yang baik daripada alim ulama ataupun daripada para dai-dainya Allah. Hidupnya humazatil lumazah, sukanya bersenda gurau, bermain-main, bahkan mengolok-olok akan adanya kebaikan. Tapi Allah katakan orang yang tidak serius dalam memahami kehidupan itu siapa? Alladzi jama'a malan wa addadahu. Itu orang yang kehidupannya hanya diisi dengan dua aktivitas. Jama'a malan, mengumpulkan harta. Siang hari sibuk untuk menjadikan harta benda tadi. Kemudian wa addadahu, dia hitung berapa. Rekeningnya di bank sana berapa, di bank sana berapa. Kesibukannya hanya mengumpulkan harta dan menghitungnya. Kenapa? Yahsabu anna malahu akhada. Dia yakin bahwasanya hartanya akan membuat dia berprestise, membuat dia bergengsi. Maka atas kesalahpahaman ini manusia juga Allah katakan kalla, salah wahai manusia, salah. Tidak benar apa yang kau katakan. Dalam ayat yang lain lagi, suratul Qasas, tentang Karun yang kekayaannya luar biasa, Pak. Onassis itu nggak ada apa-apanya dibanding dengan Karun. Allah katakan dalam Al-Quran, ma inna mafatihahu la tanu bil uswat ukhwah. Jumlah kunci daripada gudang-gudang penbendaharaan Karun, gudang-gudangnya bukan kasur, bukan ranjang, gudangnya itu perhiasan, emas, perak, permata. Jumlah kunci gudang-gudangnya saja nggak bisa diangkat oleh sekian banyak laki-laki yang kuat. Itu jumlah kuncinya, bagaimana dengan bulan. Suatu saat Karun mendemonstrasikan, memamerkan kekayaan dia tadi dengan kereta kuda yang banyak, dibuat semua pundi-pundi dari kekayaan keliling kota Mesir. Maka ketika Karun memamerkan kekayaan yang luar biasa, waktu itu masyarakat terbagi dua. Fa kharaja ala qaumin fi zinati. Karun keluar dari rumahnya memamerkan hartanya begitu banyak. Fa kharaja fi zinati. Qala jannul hayatid dunya ya laita misal ma utiya Qarun innallaha dzu hazzun azim. Berkatalah orang yang di hatinya ada kecintaan pada dunia, alangkah indahnya kalau kita dikasih harta seperti Karun. Kan kita juga sering mengatakan demikian. Mudah-mudahan dapat harta Karun aja. Ya kan? Kita di Banjar bisa gitu. Mudah-mudahan dapat harta Karun. Kan biar bertahan mengatakan gitu juga. Ulun juga gitu juga. Mudah-mudahan dapat harta Karun aja. Nah, terinjak apakah emas dan sebagainya. Dan ternyata khayalan yang demikian itu sudah ada sejak zaman dahulu, Pak. Al-Quran turun sudah hampir 15 abad sudah. Sebelum Al-Quran udah berapa ribu tahun lagi, Nabi Musa alaihissalam, di zaman Nabi Musa. Maka ketika melihat harta yang banyak, orang mengatakan ya laitana misla ma utiya Qarun innahu ladzu hazzun azim.
Alangkah indahnya, alangkah baiknya kalau kita dikasih seperti Qarun, karena Qarun memiliki kedudukan yang baik. Jadi dalam pandangan masyarakat, kedudukan yang baik itu kalau mendapatkan uang yang banyak. Wa qala ladzina utul ilma, maka berkatalah orang yang diberikan kepahaman akan agama oleh Allah, wailakum, salah kalian. Pendapat kalian adalah salah. Yang benar itu apa? Sawabullahu khairul liman amana wa amila sholihan. Pahala yang Allah berikan bagi mereka yang beriman dan beramal soleh. Pahala yang Allah berikan kepada orang beriman dan beramal soleh lebih baik daripada kekayaan yang Qarun tadi. Lebih baik daripada kekayaan. Seperti hadis Nabi katakan, 2 rakaat sholat sunat subuh ini lebih baik pada dunia dan seisinya. Nilai kita sholat subuhnya belum, sholat sunat subuhnya saja ujar Nabi tadi lebih baik pada dunia dan seisinya. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, jadi yang namanya kebahagiaan itu bukan dalam kedudukan tidak, tapi dalam beriman dan beramal soleh. Maka Allah telah jelaskan, qad aflahal mu'minun, berbahagia orang beriman. Jadi yang berbahagia itu siapa? Orang yang beriman. Orang yang enggak beriman enggak akan bahagia, Pak. Kebahagiaan yang ada pada orang kafir itu hanya kebahagiaan imitasi saja. Enggak ada kebahagiaan kecuali dalam iman. Dusta, kalau katakan alhamdulillah walaupun dia katakan saya enggak beriman, bahagia juga tidak. Itu kebahagiaan palsu. Kebahagiaan hanya diawali dengan beriman kepada Allah. Kemudian dia ekspresikan alladzina hum fi shalatihim khashi'un, kerjakan salat. Waladzina hum mu'ridun, berpaling daripada segala perbuatan yang sia-sia. Jangankan maksiat yang sia-sia saja dia kerjakan. Waladzina min zakati fa'ilun, dari membayar zakat. Jadi orang yang bahagia itu bukan orang yang dapat zakat, Pak, yang memberi zakat. Hadirin yang Allah, walladzina hafizun, dia berusaha untuk menjaga kemaluan dia, jangan berbuat perzinahan. Orang yang berzina itu nggak akan bahagia, Pak. Yang bahagia itu adalah orang yang melampiaskan nafsunya tapi melalui agama dengan pernikahan. Kayaknya banyak duit, pindah-pindah wanita seenaknya, bahagia enggak? Justru perkawinan yang diawali dengan kesusahan, melamar dulu, diterima atau enggak tahu, nanti adakan pernikahan lagi, biayanya berapa? Allah katakan orang yang melampiaskan nafsunya dengan agama itu bahagia. Tapi kalau dia berzina enggak bahagia. Maaf nih, dia berzina seenaknya, kayaknya bahagia. Itu waktu dia pertama saya melampiaskan nafsu seksnya seperti seakan-akan dia senang. Tapi ketika ketahuan perempuan hamil gimana? Mulai ketakutan dia, dibayang-bayangi oleh macam-macam ketakutan. Nanti gimana nih ketahuan masyarakat? Nanti bayangan otaknya mulai rusak lagi. Semakin membesar itu bayi dalam rahim itu wanita, semakin takut dia. Lahir makin. Tapi kalau kita adakan pernikahan, lampiaskan nafsu kita pada istri kita, ketika diperiksa di dokter positif kata dokter kehamilannya, bagaimana tuh? Langsung senang, mertua pun senang, semua senang. Semakin membesar itu bayi dalam rahim ibu, semakin senang. Hari kelahiran senang betul, undang orang semua untuk tasmihan, begitu kan? Jadi kebahagiaan hanya kalau kita nggak salah, nafsu nggak dilarang dalam Al-Quran. Lampiaskan kau punya nafsu silahkan, tapi kepada istri. Jaga kemaluan, jangan sampai berbuat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik hadirin yang dirahmati Allah, jadi kejayaan kebahagiaan dalam amal, bukan dalam kebendaan tadi. Sejauh mana kita taat kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Sekarang, apakah harta tadi jelek? Udah kalau gitu kita hidup nggak usah punya harta saja, mobil buang aja, rumah daripada yang tadinya tinggal di rumah mewah sekarang kita nyewa gubuk saja. Apakah itu? Kemarin kami selama Habib Umar bin Hafiz Damat Warakatu keliling di Indonesia bagai tempat, kami ikuti, khususnya di Semarang, kami temani beliau di Solo, juga di Palangkaraya. Beliau membaca kitab yang dikarang oleh ulama India, Habib Sayyid Abu Hasan Ali Adnalawi rahmatullahi alaih. Judul itu kitab bagus, Rabbaniyah la Rahbaniyah. Rabbaniyah la Rahbaniyah. Rabbaniyah itu bagaimana hidup kita dekat dengan Allah. Rahbaniyah menjauhkan diri daripada dunia sama sekali. Jadi ada orang seperti pendeta-pendeta dahulu, Pak, dalam Al-Quran, Rahbaniyah, mereka nggak mau kawin, makan pun sedikit sekali sampai ciking. Kalau bisa seminggu sekali aja makan. Punya rumah gubuk sekali, itu namanya Rahbaniyah. Islam nggak mengenal Rahbaniyah. Islam mengenalkan kepada Rabbaniyah. Apa? Bagaimana hidup kita ini, silahkan. Jadi petani silahkan, pedagang silahkan, jadi polisi, jadi tentara, jadi presiden, jadi gubernur silahkan. Itu makna kehidupan dengan berbagai macam perbedaan dalam pekerjaan, silahkan. Dan memang Allah sudah katakan demikian.
nahnu qasamna bainahum ma'isyatal hayatid dunya. Kami yang membagi-bagi kehidupan manusia di dunia ini. Jadi yang menjadikan seseorang itu presiden siapa, Pak? Siapa? Allah. Kelihatannya karena semangat pemilihan dan sebagainya jadi presiden. Enggak. Itu sudah Allah tentukan 50.000 tahun sebelum diciptakan dan bumi, langit dan bumi. Allah sudah tentukan dia akan jadi presiden, Pak. Akan jadi wakil presiden. Begitu pula hari Allah dia akan jadi Kapolri kapan? Itu sudah ketentuan Allah. Kami yang membagi-bagikan kehidupan manusia tersebut. Yang menjadikan si fulan jadi petani siapa? Allah. Yang menjadi Allah. Kelihatannya karena ayahnya dulu punya sawah, dia menjadi petani, bukan. Itu secara zahir saja, tapi hakikatnya Allah katakan nahnu qasamna bainahum ma'isyatal hayatid dunya. Kami yang bagi-bagikan itu pekerjaan, kami yang berikan rezeki. Wa rafa'na ba'dhum fawqa darajat. Bahkan Allah katakan lagi, kami angkatkan sebagian daripada mereka atau sebagian yang lain beberapa derajat. Jadi ada yang jadi presiden, ada yang jadi gubernur, ada yang jadi bupati, ada yang jadi camat dan sebagainya. Kenapa nggak jadi presiden semua? Kenapa jadi gubernur? Begitulah ada orang kaya, ada orang miskin. Itu sudah Allah bagikan. Waktu kami di Pakistan, guru kami baru meninggal, umurnya sudah hampir 100 tahun, Syekh Abdul Wahab namanya. Dalam ceramah beliau katakan satu orang kaya betulnya. Sebelum tidur, dia berpikir, kenapa Allah ini nggak kayakan semua orang karena disuguhkan bertahan. Kalau Allah itu adil, manusia ini sugihkan bertahan, kayakan aja semua. Jadi enak, nggak ada yang miskin lagi. Jadi hidupnya enak kalau tidak ada orang miskin. Seperti saya ini, dia katakan, kan enak kaya, segalanya bisa kita. Itu bayangan dia sebelum tidur. Ingin bagaimana supaya Allah itu adil, keadilannya menurut pemahaman dia semua orang kayakan. Dan ternyata Allah lanjurakan istilahnya. Tertidur dia. Dalam tidur dia tadi Allah dimimpikan semua orang kaya. Dalam mimpinya nih. Semua orang kaya. Masih dalam perjalanan mimpi. Sebagaimana biasa, dia pun mulai menghidupkan kehidupan dia dengan ke WC dulu, baru nantikan dia ke kantor atau mana. Bangun tidur, ini masih dalam mimpi nih. Dia mau ke WC, ke jamban. Ternyata WC-nya jorok. Kotor. Dia panggil pembantunya, mana? Ternyata pembantunya sudah kaya. Udah pulang. Jadi sekarang WC nggak ada yang bersihin lagi. Paksa bersih sendiri. Mau sarapan, biasa sudah tersedia. Sekarang sarapan nggak ada. Mana? Ternyata pembantu rumah tangga yang suka masak sekarang sudah kaya. Jadi nggak lagi masak. Mengambil mobil, biasa sudah bersih, rapi sudah oleh sopirnya, sudah dipanasakan sudah. Tinggal pakai. Sekarang ternyata di garasinya debu banyak. Mobilnya juga nggak bersih. Kenapa? Karena sopir yang biasa memberikan dia sudah kaya juga, udah pulang kampung. Terpaksa bersihkan sendiri. Jalan macet. Lampu merah hijau sudah nggak keluar lagi. Kenapa? Karena polantasnya sudah kaya semua. Jadi polisi nggak mau lagi jadi kaya. Nunggu jalan, keringatan dia, capek. Udah sarapan nggak keruan di rumah tadi, capek lagi. Akhirnya dia belok sebentar, mampir sebentar ke rumah makan. Ternyata rumah makannya tutup juga. Karena orang Padang yang punya warung Padang sudah kembali ke Padang. Yang punya soto Banjar kembali ke sana. Yang biasa bikinkan coto Makassar sudah pulang ke Makassar semua. Dalam keadaan capek keringat terbangun dari tidurnya dia. Sadar. Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Ya Allah, Engkau tidak ciptakan semua ini adalah sia-sia, enggak. Untuk apa Allah katakan wa rafa'na ba'dhum fawqa darajat? Kami angkatkan sebagian kalian berderajat. Jadi ada yang jadi presiden, ada jadi gubernur, ada bupati. Ada yang jadi bos, ada yang jadi kuli. Untuk apa? Lihat takhidha ba'dun sukhriya, agar satu sama lain bisa menggunakan yang lain. Presiden bisa menggunakan gubernur kan, gubernur nanti mengarahkan bupati, bupati mengarahkan camat. Begitu pula hadirin, bos menggunakan bos-bosnya, anak buahnya tadi. Jadi sirkulasi hidup manusia ini akan baik dengan adanya ada sebagian kaya, ada sebagian miskin dan sebagainya. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, kelihatannya orang itu kaya karena semangat kerja. Ini miskin karena malas, bukan. Kaya atau kemiskinan itu adalah
daripada Allah. Berapa banyak orang yang kerja mati-matian tetap aja miskin. Berapa banyak orang santai-santai aja dengan tanda tangan sedikit sudah jadi miliarder dan sebagainya. Hadirin Allah, tapi yang perlu kita pahami, kekayaan dan kemiskinan adalah semua ujian. Nah, kebahagiaan tadi Allah katakan sejauh mana kamu taat kepada Allah. Orang kaya taat, dia berbahagia. Orang miskin taat, dia akan berbahagia. Tadi saya katakan apakah kita punya duit itu salah? Tidak. Yang salah itu kalau duit kita gunakan untuk bermain-main sembarangan, tidak. Waktu kami di salah satu, pernah kami setelah belajar di Mesir ke Pakistan, itu di perumahan elit, perumahan orang kaya. Jumat sore ada pengajian biasa rutin maghrib. Ustadz yang memberikan pengajian tadi mengatakan kepada orang-orang yang hadir, jamaah hadir, kebanyakannya maaf orang-orang kaya ini di perumahan. Kata itu Ustadz, saudara-saudara, harta seseorang tidak memajukan seseorang. Harta atau duit nih tidak membuat orang maju. Kita kan merasa maju itu kalau duit banyak kan, negara adidaya, negara hebat karena duitnya banyak. Tapi bila katakan harta seseorang tidak memajukan seseorang, satu orang kaya angkat tangan nih, instruksi bertanya, Ustadz, maaf, kenapa Ustadz katakan harta tidak memajukan seseorang? Yang saya dapatkan hari ini betul-betul harta saya telah memajukan saya. Harta saya telah memajukan. Maksud kamu apa? Saya alhamdulillah beliau katakan selalu hari Jumat itu saf pertama terus. Jadi kesemangatan orang di Saudi Arabia ataupun di Pakistan untuk hadir di saf pertama itu berlomba-lomba mereka. Bahkan sekarang kalau lihat waktu umrah atau haji khususnya itu banyak orang-orang Indonesia, sopir-sopir kita tuh di saf pertama dia. Tapi nanti kalau sudah menjelang jam 12, ketika khatib mulai khutbah, bosnya datang depan pintu, dia berdiri, Syekh ta'al. Rupanya dia duduk tadi, pegawai orang Indonesia tadi itu duduk di saf pertama untuk bosnya, karena bosnya sibuk. Nanti bosnya datang, dia pun pergi, duduk di saf pertama dia. Dan ternyata itu sekarang dibisniskan, Pak. Sehingga berapa tahun yang lalu banyak orang-orang kita ditangkap oleh pemerintah Saudi. Sengaja duduk samnya pertama zikir, kalau ada orang sugih serahkan dia dapat duit. Nah itu orang mengatakan, Ustadz, saya sudah terbiasa di saf yang pertama terus sholat, tapi hari ini saya terlambat, maka saya hanya dapat saf kedua saja. Tapi saya punya target harus saf pertama, karena saf pertamanya Allah 3 kali berselawat kepada yang di saf pertama, yang kedua kali yang keempat. Tapi saf pertama penuh semua, saya hanya saf kedua saja, tapi saya punya ingin tetap saf pertama. Apa yang dia kerjakan, saya perhatikan di depan saya, oh ini ada tetangga saya ini, dia ada orang miskin. Akhirnya saya keluarkan duit. Anggaplah dari kantong dia 100 rial. 100 rial itu berapa Pak? 400 ribu duit kita sekarang. Assalamualaikum. Kasih saya duit. Orang miskin tadi tetangga lihat dikasih duit 100 rial. Duit Saudi nih, paham dia. Pahamnya apa? Langsung silakan saya. Jadi dari saf kedua jadi saf pertama. Nah tadi Ustadz bilang kekayaan tidak memajukan seseorang, tapi terbukti saya dengan saya mengasih uang kepada orang miskin tadi, saya sekarang maju dari saf kedua ke saf yang pertama. Bujur kada Pak? Jelas nih. Kan tadi Ustadz bilang harta seseorang tidak memajukan seseorang, tapi saya buktikan harta saya tidak memajukan saya dari saf kedua menjadi saf pertama. Bisa dipahami Pak? Maka kata itu tuan guru atau Ustadz tadi, saudara, ini yang ingin saya pahamkan kepada kamu. Ketika harta di kantong kamu, duit, harta itu mal, duit, di kantong kamu di saf yang keberapa? Di saf yang kedua kan? Jadi ketika di kantong ini namanya duit Pak, namanya mal, namanya apa? Mal, harta. Sekarang, jadi ketika harta bersama kamu di saf yang kedua. Nah ketika itu duit dikeluarkan dari kantong kamu serahkan pada orang miskin, itu namanya apa? Ketika di kantong namanya mal Pak. Ini maaf nih supaya mudah nih memahaminya. Mengkorolakan duit lu nih. Terus dibur. Ketika uang di kantong ulin namanya harta, duit nih. Di saf yang kedua.
ketika duit diserahkan pada orang miskin, namanya apa? Namanya amal, sedekah. Sedekah itu adalah amal. Waktu di kantong namanya harta. Ketika dikeluarkan namanya sedekah, amal. Ketika kamu sedekahkan, kamu serahkan, kan amal. Jadi yang menyebabkan kamu dari sab kedua maju ke sab yang pertama itu apa? Harta kamu, ke amal kamu kan? Maaf. Amal. Kalau uang masih di kantong kamu, jangankan 100.000, 1 T Pak. Nggak tanggung punya uang 1 triliun, tapi di kantong, nggak dikeluarin, maju nggak? Nggak maju. Ketika uang dirubah menjadi amal itu akan, jadi yang memajukan orang itu adalah apa? Amal seseorang. Nah, hadirin Allah, harta kalau kita gunakan untuk beramal kebaikan nggak salah. Nabi katakan ni'mal malus soleh fi rajul soleh. Sebaik-baik duit yang baik itu di tangan orang yang soleh. Kalau duit di tangan orang jahat berbuat kejahatan dia. Tapi kalau duit di tangan orang baik akan berbuat kebaikan. Hadirin yang Allah, duit nggak salah, rumah, mobil nggak salah. Tapi kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita inginkan. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kasihannya tadi orang miskin tadi, maaf nih, kan di sab yang pertama. Gara-gara menerima duit menjadi sab yang kedua, mundur. Jadi kalau istilahnya dunia itu malah memundurkan kita, Pak. Dunia memundurkan kita. Kalau dia paham, maaf Pak, jangankan 100.000, 100 rial, 1 T kau kasih, aku nggak akan mundur daripada sab pertama. Karena ujian Nabi sab pertama lebih hebat daripada sab yang kedua. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, berapa pemberian yang diberikan pada kita, gunakan untuk ketaatan kepada Allah. Saya nggak berpanjang, ringkasnya saja. Di Quran Allah katakan, gunakan itu harta untuk beribadah kepada Allah, berbuat baik kepada sesama hamba Allah Subhanahu Wa Taala, baik bersedekah, zakat dan sebagainya. Kemudian gunakan juga untuk mendakwahkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin yang Allah, beberapa sekarang kita dengar berita-berita nih, kejadian di Papua. Berapa puluh orang kita Islam khususnya, baik dari suku Jawa, suku Bugis, suku Sumatera, Kalimantan, dikeluarkan dari Wamena sana sampai korban. Sebelumnya juga terjadi juga di Kalimantan, suku ini di Aceh juga, begitu pula maaf nih kejadian baru-baru tadi di PPO sana, terjadi perkelahian. Itu semuanya terjadi, asbabnya apa? Dalam hadis qudsi Allah tadi yang saya baca, Anas bin Malik menjelaskan, ini hadis Imam Baihaqi meriwayatkan, bahkan juga yang lain-lain juga. Nabi telah sabdakan, Allah Ta'ala berfirman, hadis qudsi, ini solusi untuk jangan sampai terjadi apa yang sudah terjadi waktu yang lalu kepada teman-teman kita yang lain. Allah katakan dalam hadis qudsi, inilah hummu bi ahli al-ardi adzaban. Aku ingin turunkan bencana ke bumi ini. Jadi bencana kebakaran, kebanjiran, tsunami, perampokan, tawuran, itu semua sudah Allah rancang dari langit, Pak. Apa yang bisa mengantisipasi itu bencana semua? Kekuatan manusia nggak bisa, Pak. Tentara kah, polisi kah, nggak bisa mengantisipasi itu bencana kalau semua mau datang, Pak. Maaf nih, saya tidak menghina polisi, tentara. Ketika orang turun dari gunung mau bakar-bakar rumah, mau nggak mau polisi cuma nonton saja, Pak. Tentara, saya bukan mengatakan salah, tidak. Mungkin cara mengatasi begitu, biarkan aja dulu dah. Tiba-tiba nanti terjadi perkelahian lagi antara dengan polisi dengan masyarakat, makin ribut lagi. Udah biarkan korban sedikit. Tapi yang jelas, Pak, kalau ada bencana alam khususnya, itu kekuatan manusia nggak bisa mengantisipasi. Waktu tsunami di Aceh tahun 2004 apa 2006, kami datang, itu asrama Brimob hancur, Pak. Asrama tentara juga hancur. Bahkan ketika kami mengangkat mayat-mayat itu, begitu sekian banyak mayat yang kita angkat, 350.000 Pak, yang meninggal dunia kan. Itu tentara tinggal sepatu botnya saja lagi. Begitu hebatnya gulungan tsunami sehingga pakaian semua lepas. Rata-rata mayat yang kita angkat itu telanjang semua. Kecuali yang matinya dalam kantor dan sebagainya. Jamaah haji dalam bis dan sebagainya. Itu kekuatan tsunami, Brimob nggak bisa mengantisipasi, Pak. Tentara nggak bisa mengantisipasi. Nah, yang bisa mengantisipasi itu apa? Maka Allah katakan 3 amalan. Faidan nazartul ummari buyuti. Ketika aku masih melihat di bumi ini adanya masyarakat yang suka memakmurkan masjid-masjid. Masjidnya makmur seperti sekarang salat subuh masyaallah ramai. Kita inginkan bukan cuma salat subuh 5 kali sehari semalam. Masjid kita
makmur. Yang kedua, wal mustaghfirina bil ashar. Adanya masyarakat yang suka sholat tahajud, kemudian menjelang subuh dia istighfar. Udah tahajud cukup panjang, nanti menjelang subuh malah dia istighfar. Yang ketiga, wal mutahabbina fiyya. Adanya masyarakat yang suka berbaur, bersilaturahmi, berinteraksi, berhubungan satu sama lain semata-mata karena Allah. Silaturahmi semata-mata karena Allah. Maka kalau tiga ini ada, masjid kita makmur, masya Allah. Yang sholat tahajud banyak lagi. Silaturahmi ada di antara antar suku ke antar bangsa ke antar keluarga. Maka Allah gantikan sorof tu anhum adab, aku palingkan itu adab. Enggak akan terjadi bencana, Pak. Kebakaran kah, kebanjiran kah, ini di Berau, enggak akan terjadi kemarau panjang, enggak akan terjadi perampokan, enggak akan terjadi tsunami, banjir enggak akan terjadi. Kapan? Selama yang tiga ini ada. Masjidnya makmur, sholat berjamaah. Itu saya di perumahan di Surabaya, itu aneh. Sholat subuh saya perhatikan penuh. Itu sekitar 15-an tahun yang lalu. Di perumahan orang kaya. Saya bilang, dia mana kok bisa makmur gini? Kata mereka, kami semua, dulu kita handphone masih belum banyak, Pak. Kami alhamdulillah semua punya telepon. Kalau sudah bangun, saling bangunkan satu sama lain. Masjidnya makmur. Yang kedua, sholat tahajud ada, alhamdulillah. Yang ketiga, silaturahmi ada. Maka kalau tiga ini ada, Allah kata, aku palingkan itu azab. Aku palingkan itu azab. Guru kami masih hidup sekarang, Pak. Maulana Mustaqim namanya. Salah satu ulama besar di India. Beliau katakan, saya pergi dakwah bersama rombongan sebelum tahun 60. Ini kan Palestina, Pak. Diserang Israel pertama tahun 47 kan. Yang kedua tahun 65 atau 68 itu. Beliau katakan, saya itikaf tahun 67. Pertama 48, kemudian tahun 67. Waktu itu saya bersama rombongan itikaf di Masjid Al-Aqsa. Jamaah, biasanya kita lihat dari masjid ke masjid. Ini juga rombongan-rombongan kami ada sekarang dari Malili, bergerak ke sini dari berbagai tempat. Saya itikaf. Waktu itu sholat subuh di Masjid Aqsa, yang masjid ketiga kata Nabi SAW, ternyata saf pertama kada hibak, enggak penuh. Padahal orang Arab semua yang tinggal di sekitar Masjid Aqsa, Yahudi sedikit. Tapi kok sholat subuhnya satu saf nggak nyampe. Maka beliau katakan, Pak Imam, tolong ini masjid dijaga. Ini masjid dimakmurkan, Pak. Kalau nggak dijaga akan diambil orang nanti. Imam masjid ketawa, kamu itu India. Tahu apa? Jadi merasa bang ini orang Arab nih. Orang India ngapain dawain kami? Hadirin Allah, rombongan pulang. Tahun 68 terjadi penyerangan kan. Sampai dibakar itu Masjid Al-Aqsa dan sebagainya. Waktu itu kita teriak-teriak. Ulun masih ingat. Ulun lahir tahun 59. Berarti kalau tahun 67 itu 8 tahun kan. Hampir di semua masjid orang teriak semua Quran nazilah. Ya Allah, hancurkan Yahudi ya Allah. Selamatkan Masjid Al-Aqsa kan. Itu doa kita, Pak. Tapi sekarang itu doa gentayangan di hampa udara, Pak. Kenapa? Ketika masjid di tangan kita nggak makmurkan, sehingga diambil orang lain. Coba kalau masjidnya penuh, nggak akan terjadi. Yang kedua, sholat tahajud malam hari. Ulun di Banjar nih, Pak, tinggal di kampung seberang masjid, kampung Warung orang bilang, sebelah kampung Melayu itu, di tepi sungai. Boleh dikatakan bahari itu tiada malam tanpa kemalingan. Jadi malingnya canggih, pakai speedboat kadang-kadang, nggak bisa dikejar kan. Tiap malam terjadi sampai rumah Kai Ulun. Beliau pedagang ke Singapura dulu, ulama juga tapi pedagangnya Singapura, bikin rumah gapuranya daripada besi tua. Itu hilang. Kita bisa bayangkan gapura yang begitu besar bisa diambil maling, besi tua. Alhamdulillah sekarang nggak ada kemalingan lagi. Kenapa? Dakwah kami jalankan tahun 88. Kemudian santri kami mulai banyak. Jam 3 malam bangun, mandi di tepi sungai tadi. Bercabur aja. Orang kampung mulai semangat sholat tahajud. Nah, dengan ramainya sholat tahajud saja itu kampung aman, maling nggak ada lagi, Pak. Ini kayak maling hendak operasi, hendak mencongkel rumah orang, ada orang wudhu, nggak jadi maling. Mencongkel rumah sebelah, orang sholat tahajud, Allahu Akbar. Mencongkel rumah sebelah lagi, ada orang Assalamualaikum warahmatullah. Rumah sebelahnya lagi orang doa, ya Allah berikan hidayah kepada maling-maling bertahan. Iya kan? Rumah terakhir ternyata azan subuh sudah tiba. Aman kampung kita, Pak. Dan yang terakhir tadi adanya masyarakat yang suka silaturahmi satu sama lain. Hadirin yang Allah,
Maksudnya silaturahim kita berelangan. Yang sakit siapa? Yang miskin siapa? Ini anaknya kok cerdas, SMA, mau melanjutkan kuliah di Banjarmasin atau kuliah di Balikpapan atau kuliah di Jakarta, nggak punya duit, orang mampu berbagi, nak kamu kuliah, saya ngasih kamu biaya. Ini anak bagus sekali, dia ngapal hanya ikut pelajaran Iqra saja atau TK Al-Quran, tapi kok hafal 1 juz. Berarti ini anak kalau ngapal Quran bagus. Nah, kamu masuk pondok ngapal Quran, maaf Pak Haji, ulun kada besi duit, abah ulun miskin. Udah, aku yang berangkatkan kamu berangkat pondok. Setiap bulan saya kasih kamu 1 juta. Saya kasih ayah asuh kamu. Berangkatkan, Pak. Kita nggak hafal Quran, tapi kita membiayai anak menjadi hafiz Quran. Itu paling. Kita nggak dokter, tapi itu orang anak yang kita asuh tadi menjadi dokter dia. Berbuat baik pada sama, ngobati orang waktu berjihad. Itu pahala pengobatan Allah berikan kepada kita semua. Berikan kepada kita. Nah, hadirin, kalau sifat berbagi tadi ada, aman. Kenapa terjadi di Papua demikian? Kami sering, Pak, ke kirian, bahkan kami naik ke Freeport, tempat penggalian emas itu. 26 negara yang menggarap itu emas. Pimpinannya Amerika, Pak. Kami akan naik ke atas sana, ada yang memberikan ceramah, karena ada beberapa masjid di atas di Freeport itu. Kita akan memberikan ceramah, ulun bawa istri ulun. Dari Balikpapan, bini yang ketiga. Mudah-mudahan Allah mudahkan, takkan ibu-ibu kena marah. Baik. Kami berdua saja. Polisi 2 di depan, belakang 1. Bawa senapan AK. Mobilnya anti peluru. Supaya jangan diserang orang. Yang sedih apa? Keluar dari hotel, kami lihat ini pasar kumuh. Pasar masyarakat. Kawan-kawan kita dari Irian jual pinang, jual gambir atau jual kapur untuk inang. Sementara di depan dia gunung emas, Pak. Apa enggak sedih lihat demikian? Nah, hadirin yang Allah Subhanahu. Sementara kawan-kawan kita juga dari Jawa, dari Kalimantan, dari Sumatera jadi orang-orang kaya juga, punya toko-toko besar. Nah, kenapa kecemburuan sosial timbul dalam kehidupan? Kita jangan salahkan orang, Pak. Salahkan diri kita, karena kita sendiri di samping kadang-kadang malas berjamaah, malas sholat tahajud, dan mungkin ada di antara kita yang semangat berjamaah sholat tahajud tapi berbagi nggak mau, tidak mau berbagi. Maka dalam agama kita ini ada namanya sholat, ada yang zakat, digandengkan terus. Wa aqimus sholata zakat, tegakkan sholat, hubungan kepada Allah, tapi berbagi kepada sama, bayar zakat. Dan sholat ini merupakan tiang agama, ujar Nabi. 2 saja sholat. Kita mulai dengan takbir Allah Akbar, sesudahnya apa? Akhirnya assalamualaikum, kan? Hidup itu 2, hablum minallah, hubungan pada Allah, tapi jangan lupa kepada yang teman-teman, berbagi. Kita minta pada Allah, tapi bagikan dengan bayar zakat kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, hadirin yang Allah, maka dalam Islam ada yang namanya zakat. Ada namanya zakat. Tapi baik, zakat dulu. Dan zakat itu ada 8 orang yang berhak untuk terima zakat. Satu di antaranya mu'allaf, Pak. Mu'allaf ini terbagi 2 dalam fikih. Pertama, orang yang baru masuk Islam dan dia lemah, bantu dia. Yang kedua, orang masih kafir dia. Apakah masih Hindu, masih keharingan, Yahudi dan sebagainya. Tapi kita harapkan kalau saya kasih dia duit zakat nih, dia bakal masuk Islam. Maka uang zakat boleh dikasihkan kepada orang kafir, kepala suku mengatakan, dia ini kafir, Pak. Suku berdalaman. Tapi kalau saya kasih duit, nanti anggotanya akan masuk Islam. Maka uang zakat tadi mu'allaf itu termasuk mu'allaf namanya. Termasuk mu'allaf. Nah, hadirin yang Allah, kita berbagi. Sekarang selain uang zakat, berapa kita harus berbagi? Dalam hadis Imam Tirmidzi meriwayatkan, ini terakhir, sebagian terlalu panjang sekali. Teman-teman kita sampaikan ke Isyraq saja. Ujar Nabi SAW kepada sahabat, innakum fi zaman, sahabatku, sekarang kamu berada 1 zaman dengan aku nih. Man taraka minkum usyrama umurabilah halak. Kalau ada di antara kalian yang meninggalkan 1/10 saja daripada apa yang aku perintahkan, kalian akan hancur. Sahabat Nabi itu, kalau meninggalkan 1/10 saja daripada ajaran Nabi, akan Allah hancurkan. Tapi aneh, wa sayati ala nasi zaman, nanti akan datang akhir zaman. Sekarang kan sudah tiba masa ini. Man amila minhum usyrama umurabilah naja. Kalau ada di antara mereka yang mengamalkan 1/10 saja daripada apa yang diperintahkan, akan selamat. Kan aneh, Pak. Sahabat Nabi itu begitu dekatnya dengan Rasul, kalau meninggalkan 1/10 hancur. Kita ini aneh, berpegang 1/10 saja selamat.
Di zaman Nabi Pak, ada orang makan tangan kiri, ujar Nabi makan tangan kanan. Nggak bisa ya Rasulullah. Bisa, tapi dia sombong. Gara-gara ngomong nggak bisa saja, nggak mau, itu tangannya langsung stroke, nggak bisa lagi ngangkat. Itu beratnya zaman dahulu Pak. Tapi 1/10 tadi apa kata ulama? Bukan dalam kewajiban. Kalau sholat kan 5 kali sehari semalam, bisalah kita mengerjakan 1/10 aja. Ini kan sudah sholat subuh nih, nanti esok hanya sholat zuhur, esoknya lagi asar, kan 1/10. Nggak bisa Pak, itu nggak bisa ditawar. Tetap 5 kali. Zakat, punya uang 100 juta, zakatnya kan 2,5 juta. Oh kalau gitu 10/10 aja, 250.000, nggak bisa. Dalam kewajiban tetap, yang dimaksud dengan 1/10 tadi ujar ulama, dimaksud hadis Nabi SAW, fis shadaqati wal jihad, dalam uang yang kita sedekahkan buat fakir miskin, ataupun yang waktu yang kita gunakan untuk memperjuangkan di agama. Karena kita umat Nabi Muhammad SAW, selain kita berjamaah nih, mengamalkan agama, juga mengajak orang lain. Nah kalau ini umat akhir zaman, mau mengorbankan 1/10 daripada hartanya, kalau zakat kan 2,5% Pak, dari seluruh harta 1 tahun. Tapi kalau sedekah ini 10% tanpa ada waktu, akan selamat. Tukang ojek, Gojek, penghasilannya berapa tukang ojek sehari kalau di Berau ini? Anggaplah bersih 100.000 Pak. Nah kalau tukang, dia nggak wajib bayar zakat Pak. Kapan orang tukang ojek mau bayar zakat? Kan zakat itu syaratnya 1 tahun dengan nisabnya cukup sekitar lebih kurang 90 gram emas. Kalau punya duit 45 juta berarti baru wajib bayar zakat. Tapi dia cuma penghasilannya cuma 100.000 satu hari, itu pun habis dimakan bersama keluarganya, nggak wajib bayar zakat dia. Tapi Nabi memberikan arahan, kalau itu tukang ojek yang penghasilannya 100.000 satu hari berani menyumbangkan hartanya 10.000, maka yang 90.000 tadi Allah akan jagakan Pak. Dan insya Allah nggak akan terjadi tabrakan macam-macam, Allah jaga. Pegawai negeri baru jadi pegawai, hasil gajinya 3 juta rupiah. Kalau pegawai itu berani mengorbankan 100.000 uangnya, 3 juta potong 10%, 300.000, 300.000 sisihkan. Apakah langsung dikasih sumbangan kepada miskin atau simpan di kotak amal di rumah dia? Nanti ada keponakannya mau mondok, nggak punya duit, nah ini uang Bay. Masuk masjid ternyata lampu masjid mati. Jangan ribut, mana pengurus masjid, bungul. Jangan, nggak usah ngomong. Belikan itu uang tadi, ganti lampu itu masjid. Hadirin, kalau dia berani mengorbankan 300.000 tadi, maka yang 2.700.000 Allah akan berikan keberkahan. Allah berikan keberkahan. Sekarang ternyata tender jalan, berhasil, diperkirakan untungnya 1 M, berapa? Langsung 100 juta, singkirkan. Kira-kira bisa nih Pak. Kalau tukang ojek dapat duit 100.000, sumbang 10.000 itu nyaman aja Bang Pak. Tapi kalau sudah tendernya 100 miliar, nyumbang 10 miliar itu kira-kira otaknya lumayan panas juga nih Pak. Tapi Nabi jamin kalau kau berani demikian, Allah akan memberikan keberkahan dalam uang yang tersisa lagi. Minimal berapa 10. Waktu kita 24 jam Allah kasih. Gunakan waktu 2,5 jam minimal untuk silaturahmi. Selain kita sholat, ajak yang lain untuk sholat juga. Kunjungi teman-teman yang minum mabuk, semua datangi deh. Setiap hari 2,5 jam. 1 bulan 30 hari. 3 hari gunakan untuk pergi silaturahmi kemana-mana. Kalau ini kita kerjakan hadirin Allah, maka Allah janjikan, aku palingkan itu azab. Aku palingkan itu azab. Nah, kelemahan kita saya katakan, kenapa terjadi hal yang demikian? Ketika kita jadi kaya, kita nggak mau berbagi. Ini kan orang kafir juga. Ini orang Irian kafir juga banyak. Ini masyarakatnya juga kafir. Jangan. Orang tetangga kita kafir nih Pak. Bahkan dia mabuk, minum dan sebagainya, anaknya sakit atau istri mau melahirkan gak punya duit, walaupun dia orang kafir, tetangga kita bantu antarkan istrinya ke rumah sakit. Berapa biaya kita bantu uang yang kita ada, itu hak tetangga Pak, bukan hak tetangga orang muslim saja, tidak, orang kafir pun kita jaga. Kemarin kami terkesan dengan Habib Umar nih, ceramah di depan lintas agama, Hindu, Nasrani, semua hadir di Palangkaraya. Beliau katakan apa? Islam itu indah. Dan Habib Umar bin Hafiz, maaf, ini ayah beliau dai karkun Islam kalau bahasa kita. Beliau juga sama-sama kami dalam pertemuan-pertemuan sering di Pakistan, di beberapa tempat yang lain. Kalau beliau ini sukanya menceritakan kebaikan Islam itu apa, sementara ulama yang lain juga punya kelebihan. Saya tidak menghinakan, seperti Ahmad Didat, sekarang Zakir Naik kan.
Itu mereka ulama-ulama hafiz Quran dan tahu kelemahan-kelemahan orang agama, kelemahan Nasrani apa, kelemahan Yahudi apa dia. Tapi kalau Habib Umar, di antara guru yang saya tahu, beliau sukanya menceritakan kebaikan itu apa? Enggak mau menceritakan kejelekan orang lain. Nah, di antara kebaikan Islam ini beliau katakan pertama Islam itu apa? La ikraha fiddin, enggak mau maksa orang masuk agama. Enggak boleh dipaksa. Yang kedua, la darar. Islam enggak mau membahayakan orang lain. Kalau ada orang teroris, bunuh orang, sembarangan, itu bukan Islam. Islam nggak pernah mengajarkan. Jangankan Islam, agama-agama yang lain saja tidak mengajarkan adanya perampokan dan sebagainya. Apalagi Islam agama yang benar. Hebatnya Rasulullah SAW, beliau katakan dalam praktek kehidupan sehari-hari, Nabi itu berdakwah di Mekah, orang Quraisy, orang kafir memusuhi Nabi, melempar Nabi, bahkan ingin membunuh Nabi. Tapi aneh orang kafir di Mekah ini, Pak. Orang Quraisy, walaupun mereka memusuhi Nabi SAW, kalau bepergian atau kalau punya uang, punya harta yang berharga, emas, perak, mereka titipkan di rumah Nabi SAW. Kan aneh nih. Abu Jahal, Abu Lahab, yang lain-lain tuh, yang lain juga memusuhi Nabi, tapi kalau mau bepergian, dulu kan pegadaian nggak ada, bank nggak ada juga, maka menitip itu benda-benda yang berharga di rumah siapa? Di rumah Nabi kan? Seharusnya jangan. Tapi mereka yakin Nabi Muhammad itu orang yang jujur, Al-Amin, As-Sadiq, dititipkan. Dan yang mereka titipkan itu bukan lemari, bukan kasur, Pak. Rumah Nabi nggak besar. Maksudnya dititipkan harta barang berharga. Nah, ketika Nabi akan dibunuh, mereka kepung. Allah perintahkan, beritahu Muhammad, kamu besok hijrah. Malamnya rumah Nabi sudah dikepung. Nabi dengan Sayyidina Ali cuma di rumah. Nabi katakan, wahai Ali, aku akan keluar di rumah. Baca surah Yasin. Dan kamu, wahai Ali, berbaring di rumah, di pembaringan aku ini. Besok, kembalikan harta orang ini semua. Baru kamu akan nyusul saya nanti ke Madinah. Selama ini kita paham, Sayyidina Ali disuruh berbaring di kasurnya Nabi untuk tipu muslihat kepada orang kafir. Supaya orang kafir menilik, nginjen gitu. Oh, masih ada. Kenapa? Bukan itu tujuannya, Pak. Tujuan Nabi itu menahan Sayyidina Ali untuk mengembalikan harta orang ini loh. Walaupun ini hartanya orang kafir, bukan harta mantu saya, bukan harta anak saya, harta musuh-musuh nih. Kan yang nitip uang ini siapa? Sudah kafir, musuh lagi. Tapi walaupun duit musuh, Nabi tetap amanah, nggak mau mengkhianati. Maka ditahannya Sayyidina Ali, jangan berangkat dulu. Bukan untuk menipu orang Quraisy, saya masih ada, bukan. Memang Nabi ahli strategi. Tapi tujuan itu kata Habibmu bukan untuk menipu, untuk mengembalikan barangnya orang kafir tadi. Bisa saja, Ali, mari kita keluar, baca doa ikut aku nih, kan bisa gitu, Pak. Terus hartanya, biarkan saja, kan mereka harta orang kafir juga, mereka yang mengusir kita, biarkan dan dihabiskan oleh Allah, kan bisa begitu. Tapi pribadi Muslim bukan begitu, Pak. Sayyidina Rasulullah SAW katakan, mengajarkan kepada kita, jangankan harta orang Islam, jangankan harta masjid, jangankan harta pondok, Pak. Harta orang kafir saja harus dijaga. Kamu, wahai Ali, jangan hijrah dulu, kembalikan ini. Itulah pelajaran yang paling mahal daripada Nabi kita Muhammad SAW. Kepada orang kafir saja Nabi berbuat baik, Pak. Hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi jelaskan Al-Quran, orang itu dengan tahajudnya panjang masuk surga tinggi. Kekuatan ibadah kita ini menyebabkan dia masuk surga mesti. Tapi ujar Nabi SAW juga, ra'aitur rajula yataqallabu fil jannati min fi ghuslin azal tariq. Saya lihat satu orang laki-laki mondar-mandir di surga, kehimungan. Satu orang laki-laki mondar-mandir di sorga, istilahnya beluncat-luncat kalau bahasa Banjar nih. Kenapa? Kehimungannya tadi, gembiranya karena masuk surganya gara-gara apa? Bukan gara-gara tahajud yang panjang, gara-gara menyingkirkan pohon yang tumbang di jalan saja. Ulun binilun kemana naik mobil, pas hujan, hujan, macet. Kenapa jadi macet jalur nih? Oh, rupanya itu pohon hias saja kan, roboh, nggak usah. Tukang ojek gojek turun dari kendaraan dia, parkir, diambil itu pohon, singkirkan, jalan lancar saja. Wajarul ini pengamalan daripada hadis Nabi SAW. Jadi orang itu masuk surga dengan amal dia, sholat tahajud dan sebagainya. Tapi juga jangan kita kecilkan, menyingkirkan duri, menyingkirkan pohon saja dari jalan, itu Allah menyebabkan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak bikinkan mimbar nih untuk khutbah Jumat. Mana mimbar kita?
maaf nih, kita bikin mimbar, kita pesan dari Jepara tuh. Mungkin harganya sampai 10 juta. Dapat pahala. Sama bikinkan WC untuk masjid itu juga, Pak. Nggak kurang pahalanya daripada bikin mimbar. Oh, aku siap nyumbang masjid, tapi dengan syarat bikinkan mimbar. Jangan digunakan duit aku untuk bikin WC. Bukan, Pak. Justru kadang-kadang uang yang Bapak gunakan untuk memperbaiki WC, supaya orang senang. Bikin WC yang bagus, ukurannya 1 meter kali 120, jangan bikin WC setengah meter, Pak. Ulun kemarin di Banjarbaru tuh, masjidnya ganal, bagus. WC-nya halus, anak kami paksaan kayak anjing terangkat batas kita. Kan nggak benar, Pak. Bikin WC yang bagus. Itu juga pahala, Pak. Bisa menyebabkan kita masuk surga. Menyingkirkan satu orang wanita pelacur nih, masuk surga ujar Nabi. Hadis Bukhari. 2 riwayat dalam hadis Bukhari. Satu orang pertama Nabi katakan satu orang wanita pelacur dia. Pulang dari pelacuran haus. Dulu kan nggak ada warung-warung, Pak. Cari air ternyata nggak ada sumur tua, ember nggak ada. Maka itu perempuan langsung nyebur dan nggak begitu dalam, dangkal saja. Dia pun minum di sumur tadi. Datang anjing, menguis-nguis tanah untuk dapat air juga, tapi nggak bisa. Itu perempuan serba salah. Bagaimana ya anjing ini? Ember tidak ada. Kalau aku gendong takut diigutnya kan? Maka itu perempuan ajib. Guru kami Mufti Zainal Abidin rahmatullahi alaih, ulama besar, mufti di Pakistan. Dia katakan itu pelacur tadi mengambil sepatunya, Pak. Kira-kira kalau sepatu pelacur itu harganya berapa, Pak? Adalah pelacur yang bisa sandal jepit. Itu kan pelacur kampungan, Pak. Kalau pelacur internasional ini sepatunya tuh ada yang sampai 3 juta, 4 juta, bahkan ada yang sampai ratusan juta sepatu. Dia ambil sepatu yang dari yang mahal tadi untuk mengambil air, Pak. Dan jelas kalau sepatu mahal kena air rusak kan? Tapi itu perempuan rela mengorbankan benda yang paling mahal yang dia miliki untuk seekor anjing yang tadinya bernajis, Pak. Gara-gara itu perempuan mengorbankan yang termahal yang dia miliki, Allah senang sama dia. Maka Allah ampunkan dosa dia dan dia mengakhiri kehidupan dengan ketaatan sehingga masuk surga, Pak. Yang dikasih minum siapa? Bukan santri, bukan ulama, anjing. Yang ngasih minum pelacur, Allah hargai. Bagaimana yang ngasih minum ini bapak-bapak, Pak? Bukan orang yang dikasih minum santri, yang dikasih minum ulama-ulama, yang dikasih minum orang pengajian. Tentu kan lebih tinggi lagi nilainya. Hadis yang kedua ujar Nabi SAW, dakhalat imratun an-nar. Satu orang perempuan masuk neraka. Dia sholat, dia puasa sunnah, tapi masuk neraka. Gara-gara apa? Fi hirratin habasatha. Kucing dia tangkap, dia kurung. Enggak dikasih makan, tidak dibiarkan untuk mencari makan. Mungkin aja yang hendak puasa sunat esok hari Senin atau hari Kamis, goreng ikan aja dulu. Sementara ikan sudah digoreng, taruh di meja sembahyang tahajud. Datang kucing, marah itu perempuan, tangkap, dikurung sampai mati. Maka ujian Nabi gara-gara ngurung itu kucing saja dia masuk neraka. Nah hadirin Allah Subhanahu Wa Taala, maka agama, Pak, indah. Selain hubungan kepada Allah juga berbuat kepada sesama. Kalau kita sekarang, saya katakan kawan-kawan dari Irian di sana, berbagi. Harta yang kalian dapatkan berbagi. Kawan-kawan suku Bugis yang ada di Penajam berbagi. Yang dari Jawa, di Kalimantan. Hadirin, sukanya kita ini kan memang rasa group feeling, perasaan satu grup itu memang. Kita kan dari Jawa, berdagang di Kalimantan, sukanya bayar zakatnya dikirim ke Jawa nanti, Pak. Begitulah kawan-kawan, maaf nih, dari Bugis, kaya, keluarga banyak di Sulawesi, kirimkan ke sana zakatnya. Yang dari Sumatera kirimkan ke Sumatera sama. Hadirin yang Allah, zakat itu utamakan kepada orang tempatan, Pak. Nanti sisanya baru silakan kepada orang yang jauh-jauh. Jadi masyarakat yang punya kampung tadi itu lebih berhak untuk mendapatkan zakat daripada orang yang di luar kampung sana, Pak. Termasuk orang kafir tetangga kita dari yang kelaparan, yang usul rumah sakit, itu lebih berhak daripada teman saudara kita yang di kampung kita tadi. Tetap, maka kita kembali nanti saya baru keluar. Nah kalau ini sifat berbagi demikian ada, pasti aman, Pak. Nggak akan diusir dari tempat. Kenapa dulu kakek-kakek kita dari Hadramaut datang ke Indonesia nih, menyebarkan agama, tapi mereka juga supaya jangan berdagang, mereka dagang, tapi nggak ada duit orang Yaman. Kan kita ini sering ditipu oleh Belanda, Pak. Sejarah kita ini ditipu oleh Belanda. Mereka katakan orang Arab datang ke Indonesia berdagang, sama dengan Belanda. Enggak benar, Pak. Orang Arab datang ke Indonesia ini untuk berdakwah, tapi supaya jangan minta mereka dagang.
Orang Belanda datang ke Indonesia memang untuk dagang. Maka orang Belanda mengeruk uang Indonesia sebanyak-banyak untuk dibawa ke Belanda. Itu Rotterdam, laut tadinya. Dibikin dam yang paling bagus oleh Belanda, itu duit dari Indonesia, Pak. Uang kita dikeruk untuk dibawa ke sana. Tapi ulun keliling di Yaman, berapa kali dari Hadramaut, dari Son'a, Yaman Utara sampai Yaman Selatan, itu ulun keliling, tidak ada satu bangunan pun di Yaman yang dibangun dari duit Indonesia, itu nggak ada, Pak. Berarti orang-orang Arab yang datang kakek kita dulu, datang ke Indonesia ini dagang, uangnya dikembalikan kepada masyarakat Indonesia. Kawin, dibikinkan pondok pesantren, dikasih santri dengan gratis dan sebagainya. Jadi mereka datang itu betul-betul untuk berbuat baik, berkhidmat, sehingga aman, dimuliakan orang Arab. Habib dimuliakan waktu itu karena uangnya digunakan untuk berbagi. Sekarang jiwa Belanda adalah dari kita, Pak, maaf nih. Kita dagang, kita bawa, tanpa dibagikan kepada tempatan. Nah, kalau dari sifat saya katakan kembali, kita masjid kita makmurkan, kemudian tahajud dan silaturahmi, aman. Insya Allah kita niatkan demikian, Pak. Siap makmurkan masjid, insya Allah. Galakan lagi yang lain-lain. Begitu bangun malam hari tahajud, kita jangan sampai ketinggalan satu malam pun, jangan sampai ketinggalan tahajud. Kemudian kita berbagi. Tadi kami di mobil sama Pak Usman, belum bilang kemarin kami di rombongan ada pertemuan di Malaysia, di Malaka. Satu orang Malaysia 80 tahun tapi masih sehat. 80 tahun masih sehat. Sementara ulun pikir kawan-kawan ulun sudah 50 tahun, banyaknya meninggal dunia, Pak. Ulun sendiri sudah 60 tahun umur ini, Pak. Tapi ujar bini ulun 3, Pak. Satu sudah meninggal. Satu di Banjar, satu di Balikpapan. Karena percaya, abang ini bukan 60, ada 40 itu. Biar dia umur 40 tahun. Maka kadang-kadang ulama itu, Pak, harus jadi singa di mimbar, singa di ranjang juga. Jangan sampai di mimbar jadi singa, di ranjang jadi kayak kelinci, nggak boleh itu, Pak. Usahakan sehat, insya Allah. Di antara asbab kesehatan apa? Jadi lu lihat kok 80 tahun tuh masih setengah sehat. Tanya, Pak Ci, Paman, apa amalan pian nih kok bisa sehat begini? Ujar Sidin, 3 hanya kau amalkan. Pertama, mandi sebelum subuh. Mandi sebelum subuh. Jadi jam 3 sudah bangun, mandi sudah. Mandi kan? Habis mandi, apalagi yang punya bini banyak nih, nyaman mandi, jelas mandi kan malam, Pak. Baik, mandi sebelum subuh. Yang kedua, apalagi daerah Malang, Bandung, yang daerah dingin, di Puncak, di Bandung, di Malang, Pak, atau di sini mungkin di Malino sana. Justru daerah dingin itu Bapak mandi sebelum subuh, habis subuh nggak ada kedinginan lagi. Kalau pian di Malang, di Batu, di Puncak sana, di Bandung, nggak mandi sebelum subuh, habis subuh itu kedinginan terus. Yang kedua, beliau katakan saya tiap hari baca Quran, minimal 1 juz nih. Nanti setelah baca saya dekap itu Al-Quran. Saya doa, ya Allah berikan keberkahan dalam kehidupan saya berkat saya baca Al-Quran. Dan yang ketiga, kalau ada problem saya enjoy saja. Ada masalah jangan mumet betul-betul sehingga bunuh diri. Enggak. Tenang saja, ini semua daripada Allah. Utang banyak, tenang aja. Tapi saya ingin bayar. Kita usahakan jangan sampai gara utang panjang, minum obat ini sebagainya sehingga bunuh diri. Ulun kemarin di Jepang ini aneh, Pak. Yang bunuh diri tiap tahun itu 36.000. Yang bunuh diri orang Jepang berapa? Statistiknya 36.000. Jadi setiap hari 100, Pak. Dan kami keliling di Jepang selama 45 hari, dari Tokyo sampai Hokkaido itu hotel-hotel berbintang 5 di Jepang nggak boleh punya jendela, Pak. Nggak boleh punya jendela. Kaca buta. Kenapa? Pemerintah melarang punya jendela, karena banyak orang Jepang yang lompat, bunuh diri gitu. Kemarin di Australia, ada teman kami di Australia datang, namanya Idris. Dia katakan, Lutfi aneh, di Australia ada orang tua, sakit-sakitan, pindah-pindah rumah sakit karena sembuh-sembuh juga. Putus asa dia. Di rumah sakit yang hotel bertingkat itu, dia buka langsung dia lompat. Pingin mati cepat. Habis sudah berobat. Di bawahnya ada pemuda yang sedang jogging, olahraga. Rupanya jatuhnya ke atas pemuda tadi. Yang hendak bunuh diri tetap hidup, yang hendak sehat tadi malah mati. Dan ini bukan cerita betul, Pak. Jadi kematian di tangan Allah, Pak. Si Dinang tadi melompat tadi hendak mati, masih hidup, jatuhnya kan di awak orang. Yang sehat pemuda tadi malah mati. Nah, hadirin Allah. Jadi di Jepang ini banyak bunuh diri banyak. Padahal mereka tuh maju negara, tapi jiwanya rapuh betul-betul. Gagal sedikit bunuh diri. Gagal anak SD kelas 5 nggak naik kelas 6 bunuh diri. Pacarnya diambil orang bunuh diri. Kalau kita kan pacar diambil orang, bukan bunuh diri, yang mengambil bisa dibunuh, Pak. Di Jepang begitu aneh, Pak. Nah, untuk itu kalau ada masalah, serahkan sama Allah, serahkan sama Nabi Ibrahim. Masalahnya besar,
api begitu besar, tangan diikat, serahkan pada Allah. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Nabi Yusuf dipenjarakan, serahkan pada Allah semua. Jadi kalau masalah tadi jangan terlalu mumet, betul-betul serahkan pada Allah, maka selesai masalah. Jadi apa tadi amalannya? Mandi sebelum subuh, tahajud, kemudian baca Quran tiap hari. Dan yang ketiga, ada masalah, tenang saja, serahkan pada Allah. Insyaallah kita niatkan demikian. Mudah-mudahan Brau ini menjadi Madinah Munawwarah, Pak. Masjid-masjid kita semakin makmur insyaallah, dan tahajud kita juga semakin kita galakan, juga kita berbagi sama-sama sehingga menjadi baratun thayyibatun wa rabbul ghafur. Ada baikkan daripada Allah, sudah kurang dan salah daripada saya mohon dimaafkan. Mari kita sama-sama mendoa agar yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah meninggal dunia orang tua kita mendapatkan keampunan, kemudian hutang kita dibayarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masjid-masjid yang belum selesai, pondok pesantren juga akan dibangunkan segera oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hajat kita dikabulkan oleh Allah. Al-hadiniyah wa kullu salih. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil mursalin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka as-sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li ikhwanina. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li ummahatina wa li ajna jaddatina wa li ikhwanina wa akhawatina wa li a'amana wa ammatina wa li akhwalina wa khalatina ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمعلمنا ولمن علمنا ولذوي الحقوق علينا ولمن أحب وأحسن إلينا ولمن هدنا وهدينا للخير ولمن أوصانا وصينا بالدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنك السميع قريب مجيب الدعوات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اشرح صدورنا للإسلام وحبب الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان جعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة بعد الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم نسألك إيمانا دائما ويقينا صادقا وعلما نافعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واقضي عنا ديوننا. اللهم كمل من المساجد والمدارس وبيوت الأساتذة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.